tadi setelah mengalami pergeseran fungsi, berarti kan yang sekarang terjadi adalah tombak sudah jarang digunakan untuk sekarang. Jadi sekarang lebih arahnya adalah lebih kepada sebagai fungsi yang terakhir tadi, yaitu biasanya untuk pelengkap ritual atau sebagai sifat kandel, diambil untuk sisi spiritualnya saja. Ya, Kak, terus yang kedua adalah untuk antikan, untuk barang-barang antik, barang-barang yang lama, peninggalan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita digolongkan dari pengikutnya dan diakui secara dohir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, maupun musibah penyakit, yaitu wabil khusus penyakit virus COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang dalam kondisi mempunyai banyak hutang, semoga Allah membukakan keran rezekinya lebar-lebar, agar sahabat Pusaka Jawa diberikan rezeki yang banyak, berkah, dan mencukupi semuanya, bisa melunasi hutangnya dan bahkan berlebihan. Dan sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya agar cepat sembuh, ya. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, handai tolan sahabat Pusaka Jawa maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur tombak, ya. Kemarin-kemarin saya membahas dapur keris terus. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah tombak yang memang pernah saya babar. Tentunya ketika saya akan membabar ulang satu dapur, pastinya ada perbedaan. Ya, perbedaannya tentunya di pamor pastinya beda. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tombak sendiri sudah dikenal peradaban manusia itu dari zaman batu. Kalau kita bicara tentang tombak, ya. Dulu nenek moyang kita itu waktu zaman dulu ketika membuat tombak mungkin dengan batu, dibikin lancip, pikpih dan lancip, kemudian diikatkan kepada satu batang pohon atau kayu yang kecil untuk berburu. Setelah mengalami pergeseran alih fungsi, bertambah lagi, kemudian untuk ekspansi, untuk berperang, untuk mengalahkan satu yang lainnya antar suku. Setelah itu mengalami penambahan fungsi lagi sebagai pelengkap ritual. Dan tombak sendiri mempunyai dua hal yang sangat penting, yaitu pertama adalah mata tombak, yang kedua adalah handle-nya atau landaian. Biasanya mata tombak itu ada yang berukuran 20 cm sampai dengan 60 panjangnya. Ada yang lebarnya sampai 5 cm, ada yang sampai 10 cm. Tergantung penggunaannya. Nah, dan tadi setelah mengalami pergeseran fungsi, berarti kan yang sekarang terjadi adalah tombak sudah jarang digunakan untuk sekarang. Jadi sekarang lebih arahnya adalah lebih kepada sebagai fungsi yang terakhir tadi, yaitu biasanya untuk pelengkap ritual atau sebagai sifat kandel, diambil untuk sisi spiritualnya saja. Ya, Kak, terus yang kedua adalah untuk antikan, untuk barang-barang antik, barang-barang yang lama,
peninggalan leluhur. Jadi sahabat pusaka Jawa, sekarang pada zaman sekarang kan sekarang berburu sudah tidak memakai tombak lagi. Sekarang sudah ada banyak senapan, tidak perlu kita mengeluarkan tenaga yang lebar, tenaga yang kuat dan harus lama ngintainya. Kita tinggal jarak jauh pakai kekeran yang fokus tembak kena. Nah, ya sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka tombak, yaitu tombak dapur Korowelang. Kalau bicara tentang Korowelang, berarti Korowelang adalah looknya look 13. Kalau di Pakem, look 13 adalah look tertinggi. Jadi perlu sahabat ketahui bahwasanya untuk di dapur pusaka, look tertinggi adalah look 13. Adapun ada yang look 15, look 17, look 21, ya, look 25, 27, 35, itu di atas look 13 ikutnya Kalawijan. Diingat-ingat, look rengkol di atas 13 ikutnya Kalawijan. Kalawijan itu kalau orang sekarang kreasi baru. Ya, jadi khawarikul adah nyeleneh khawarikul adah. Ya. Jadi nyeleneh lah bahasanya, keluar dari pakem seperti itu. Nah, Kalawijan. Nah, kalau motor itu sudah dimodif. Ya. Maunya punya motor standarnya motor Supra atau motor apalah ya, motor Supra, kemudian dimodif jadi motor Matic, walaupun depannya doang, mau tetap pakai manual. Ya seperti itu, dibeliin totoknya saja, bemper ya itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita akan buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih wangi sahabat pusaka Jawa, saya dapat tombak ini dari Yogyakarta. Ini yang kenapa yang saya bikin naksir adalah tombak Korowelang. Biasanya ada yang besar-besar. Kalau yang besar-besar, yang bilahnya besar, itu biasanya Tangguh-Tangguh Kartosuro yang gede, bilahnya gede. Ini bilahnya kecil sahabat pusaka Jawa dan bagus. Pamornya full, tumpeh-tumpeh. Kayak semen di pluntrah nak. Oke ya sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang dapur Korowelang. Dapur Korowelang sendiri adalah dapur yang berlook 13, dapur tombak berlook 13. Kemudian kita lihat di sini yang perlu kita cermati, kadang orang salah dalam mengatakan nama dapur. Tombak Korowelang di sini tidak ada sapit abonnya. Ini tidak ada sapit abon sahabat pusaka Jawa. Kan ada yang tombak sapit abon ada penggepitnya di sini. Sampai ke sini biasanya. Besi yang menonjol begini kecil gini, kayak penjepit di kanan kiri sini, bolak-balik bilah. Itu biasanya tombak citro, tombak sapit abon. Tombak citro biasanya look 11. Biar kita buka biar tidak salah persepsi ya. Adapun kalau sudah mengatakan hal seperti ini kemudian masih beranggapan itu Korowelang, itu terserah. Kemudian ini metuknya. Nah, tombak Korowelang itu kalau dibeginikan sahabat pusaka Jawa, ini seperti ekor. Ini seperti badan ular. Ini seperti kepalanya. Jadi tombak Korowelang itu seperti sarponglangi atau ular yang berjalan, atau melangi itu melampah berjalan di air. Lihat ini ekornya atau buntutnya, ya kan. Nah, ini ekornya. Ini kepalanya lah ya. Jadi seperti sarponglangi atau sarpo lumampah atau berjalan. Nah, cukup ya. Kita review dari dekat. Ini pamornya. Pamornya istimewa sahabat pusaka Jawa. Pamornya tumpeh-tumpeh. Artinya pamornya ini full.
Biasanya untuk ciri-ciri pusaka yang garap dalam biasanya pamornya begini, tumpah full. Dan kalau untuk pusaka-pusaka yang pernah masuk sejarah dalam pertempuran, ya biasanya pada umumnya itu tidak memakai kinatah, ya, yang memang punya sejarah. Biasanya pusaka dimuliakan karena mempunyai sejarah, seperti Kanjeng Kiai Pleret, tombak Kanjeng Kiai Pleret dinamakan Kanjeng Kiai Pleret karena mempunyai sejarah waktu pertempuran Panembahan Senopati dengan Raden Haryo Panangsang, ya, itu memakai tombak pleret. Kemudian setelah Haryo Panangsang wafat kalah dalam pertempuran, kemudian tombak pleret kemudian menjadi alih fungsi sampai sekarang, ya. Dan tombak pleret berarti posisinya sekarang ada di Keraton Ngayogyakarta, karena Mataram dipecah bagi dua, yaitu Mataram Surakarta sama Mataram Ngayogyakarta. Kalau Ngayogyakarta mendapatkan tombak warisan dari tombak-tombak, kalau untuk keris-kerisnya ada di Solo. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau pengen tahu tombak pleret di mana, ya di Yogyakarta. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dan tombak Korowelang adalah beberapa tokoh besar yang bisa didata mempunyai tombak Korowelang adalah, pertama adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Dikatakan dulu katanya mempunyai tombak Korowelang. Kemudian Panembahan Senopati pun mempunyai. Panembahan Senopati adalah pendiri dari Mataram. Kemudian Adipati Banyumas, ya, Adipati Banyumas, ya sahabat Pusaka Jawa, Adipati Banyumas pun mempunyai. Nah, untuk kota yang mempunyai pusaka berdapur Korowelang adalah Tulungagung. Tulungagung itu hampir mungkin tiap tahun kali, ya, diadakan arak-arakan untuk tombak Korowelang di keliling kota Tulungagung, seperti itu. Mungkin pas hari ulang tahunnya mungkin seperti itu. Dan pusakanya adalah termasuk tombak Korowelang. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang ujung bilahnya, ini ujung bilahnya. Ini ujung bilahnya adalah nyujen. Nyujen artinya lancip. Ada ujung bilahnya yang ambututumo seperti ekornya tuma, ada yang anggabah kopong, ada yang satunya lagi ngutup gambir, ada yang nugi pinetet, ada yang ngumyang. Ada 6 pucukan bilah keris ataupun tombak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari metuknya, kita lihat metuknya, karena ini biasa kalau keris kan kita bahas gonjonya. Nah, ini metuk. Ini yang namanya metuk, sahabat Pusaka Jawa. Ini metuknya ori, ya, tapi kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Ini ori, dan ini metuknya adalah iras. Iras artinya menyambung dengan bilah. Makna dan filosofi dari metuk iras adalah nyawiji atau menyatu. Ada yang bilang manunggaling kawulaning Gusti. Menyatunya antara Tuhan dan hambanya. Ya, sedangkan kalau untuk metuk yang copotan seperti ring, itu ada yang mengatakan adalah lingga dan yoni. Lingga dan yoni perlu kita pahami, kan di orang Hindu tahu nah namanya lingga dan yoni. Kalau untuk metuk yang ringnya itu namanya wadonane. Untuk pesinya yang lurus itu manuke. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pamornya, ini pamornya adalah pedaringan kebak. Istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Karena selama ini kan kita bekerja, ya, kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga pun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ataupun diri sendiri, pastinya ingin mengharapkan tabungan. Ya, di sini leluhur kita adalah mempunyai pedaringan kebak, mempunyai simbol atau sanepo. Simbol dari pedaringan kebak adalah tercukupinya
kebutuhan secara sandang, pangan, dan papan. Jadi sandang pangannya, sandang itu baju, pangan itu buat makan, papan itu rumah. Semua tercukupi. Artinya kita menjadi orang yang berkecukupan, tidak kekurangan. Nah, kalau mungkin dulu mungkin ya harapannya adalah lumbung padinya penuh, kendine yang buat tempat beras penuh. Mungkin kalau sekarang pakainya Cosmos. Kedua yang sekarang adalah mungkin isi ATM-nya penuh. Ya kan? Karena orang sekarang jarang yang menyimpan beras. Seperti itu. Jadi mungkin tabungannya banyak. Seperti itu. Nah, sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah dan angsar dari perdaringan kebak adalah satu untuk mempermudah mencari rezeki atau untuk kerezekian. Kedua adalah supaya sukses dalam berkarir, ya. Ketiga adalah untuk ketentraman berkeluarga, ketentraman keluarga. Yang tadi saya sampaikannya masih sendiri berarti harmonis dengan keluarganya. Kemudian yang sudah mempunyai anak istri ya tenang. Karena begini, ada ungkapan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Di situ kita bisa tarik konsep bahwasanya kesuksesan seorang laki-laki berawal dari rumah. Ketika seorang laki-laki dari rumah sudah tenang pikirannya, betul tidak? Keluar untuk mencari nafkah, pulang membawa uang, pastinya akan tenang. Tapi ketika keluar dari rumah penuh dengan persoalan, begitu keluar dari rumah mencari nafkah, ya di tengah jalan kerja tidak fokus, tidak maksimal. Akhirnya apa? Karena kerja tidak fokus, untuk mendapatkan rezeki pun kurang maksimal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perdaringan kebak adalah yang keempat sebagai penolak bala. Penolak bala dalam arti tidak cuma untuk diri pribadinya sendiri, tapi untuk tempat usahanya. Tolak bala dari kayak semacam sihir, tenung, seperti itu. Guna-guna. Karena apa? Kadang orang hidup di dunia ini ada saja orang yang suka maupun tidak suka. Kita sering lihatlah di channel-channel YouTube yang lain, orang baik pun dijahatin, apalagi ya kan, orang baik aja dijahatin. Ya kan, yang namanya orang syirik itu susah. Ya makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari sifat hasud oleh orang-orang yang syirik seperti itu. Karena ada juga penyakit al-ain. Penyakit al-ain adalah penyakit pandangan mata. Orang tidak menyadari. Kadang orang bisa saja mempunyai satu energi negatif ketika difokuskan pada satu titik. Tapi sebenarnya tidak saya mau bahas ini, cuman kita harus berhati-hati. Siapa saja bisa. Siapa saja bisa berpotensi. Kadang dan penyakit al-ain itu tidak cuma karena benci saja, karena saking cintanya pun bisa jadi al-ain. Ketika semuanya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Anda tidak menyukai kepada seseorang. Pandangan mata Anda karena saking kuatnya, saking bencinya, yang dipandang Anda bisa menjadi sakit. Anda mencintai anak, istri saking cintanya, tapi tidak menyandarkan kepada Allah bahwasanya cerdasnya anak, cantiknya istri itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi penyakit al-ain. Makanya kadang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika memandang anak kita atau sesuatu yang membuat kita bangga, anak atau istri ataupun saudara kita, kadang dianjurkan untuk membaca Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Jadi ketika anak itu cerdas, maka tidak akan membawa mudarat anak itu, tidak menjadi sombong. Ketika kita melihat istri kita cantik, awet muda, bahenol, seksi, semlohai, ya kayak gitar Spanyol, ya ya kita baca Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi dalam hati jangan langsung Masya Allah, nanti GR. Ya satu jaga jana. Seperti itu. Ya, jadi di Islam sangat komplit kita. Kemudian untuk memprotek kita dari hal-hal penyakit al-ain, kita sering dianjurkan membaca doa-doa pada pagi hari dan sore hari yang istiqomah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita kembali ke pusaka. Bahwasanya tadi pamor perdaringan kebak adalah doa yang tercantum, yang
maksud di bilah pusaka ini adalah doa dan harapan dari sang empu dan si pemesan tombak ini. Jadi ketika sang empu membuat dapur Korowelang, si pemesan bilang, ini saya kebutuhannya untuk memudahkan mencari rezeki atau kerezekian, kemudian untuk tolak bala dari hal-hal negatif seperti santet dan sihir, kemudian untuk ketentraman keluarga, karena yang namanya ketika mempunyai rezeki banyak tidak tentram juga nggak enak juga, ya. Kemudian sukses dalam berkarir. Ketika akan mendapatkan satu pedaringan yang penuh, tentunya kita harus ikhtiar. Yang bekerja berarti meniti karir, yang berjualan ya membuka jualannya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian tuah dan angsar dari Luk 13 adalah agar si pemilik dapur tombak Korowelang stabil jiwanya juga status sosialnya. Jadi Luk 13 adalah menjaga dari apa yang sudah diikhtiari, apa yang sudah diperoleh, agar tidak lepas. Karena banyak sekali orang kerja bak biguk meniti dari nol puluhan tahun, setelah sampai puncak jatuhnya gampang. Ini leluhur kita menjauhi hal-hal seperti itu. Makanya dibentuklah perlambang Luk 13. Kemudian sahabat pusaka Jawa, ini tadi tuah dan angsar dari Luk 13. Kemudian kita membahas dulu tentang tuah dan angsar dari dapur Korowelang. Tapi sebelum membahas tuah dan angsar dapur Korowelang, kita perlu ketahui bahwasanya Korowelang berasal dari kata koro adalah sayuran, welang adalah ular weling. Ular weling lah ya. Wong Tegal ngomong Brebes ular weling. Wong Brebes Tegal mesti ngerti lah ular weling. Ya. Artinya Korowelang. Dan tuah dan angsar dari Korowelang adalah untuk menentramkan satu negeri. Bukan cuma satu rumah, tapi satu negeri, satu negara. Ya, yang kemudian untuk meredam ontran-ontran atau kerusuhan. Zaman sekarang demo lah ya. Yang dibuat oleh manusia maupun alam. Alam tentunya banyak, ada alam sebelah, ya tahu sendirilah. Ada manusia, ada makhluk halus, ataupun bencana alam yang biasa. Jadi sangat istimewa ketika empu ini membuat satu bilah Korowelang. Ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian tadi yang ketiga adalah agar si pemilik dari dapur Korowelang hidupnya pun sejahtera. Itu. Jadi sinkron dengan pedaringan kebak. Ini Korowelang dengan dapur Korowelang dengan pamor pedaringan kebak sangat istimewa sekali. Karena apa? Makna yang tersirat sungguh-sungguh istimewa. Nanti tak rangkum semuanya. Oke. Terus kita lihat dari selorok besinya sahabat pusaka Jawa. Kita kalau melihat selorok besinya adalah ini seperti hitam kebiruan. Kalau dari sini sih hitam kebiruan. Ya. Ini seperti hitam kebiruan, kayak apa, hitam abu-abu ini ya. Karena ini di dalam ruangan, jadi agak-agak susah. Yang lebih bagus ketika melihat selorok ada di luar ruangan langsung kena dengan matahari. Kalau ini kan kadang pantulan ya sahabat pusaka Jawa. Ya. Ini antara biru dan abu-abu di sini ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pasikutannya, nih kita lihat pasikutannya dengan look yang tidak begitu rengkol. Nah, ini lihat look. Terus pasikutannya adalah wingit, prigel, kita bisa lihat. Dan pamornya menancap kuat pada bilah dari bawah sampai ke atas, kemudian looknya semakin meruncing. Ini ciri-ciri estimasi dari Tangguh Majapahit. Istimewa sahabat pusaka Jawa. Ini Korowelang ini istimewa. Ya. Nah, kita rangkum sahabat pusaka Jawa, kita rangkum. Jadi Korowelang sendiri kalau kita melihat dari dapurnya adalah dari tuah dan angsar dapurnya
kemudian dengan look 13, kemudian dengan pamor pedaringan kebak, kita bisa dilihat dengan dapurnya saja berarti dikhususkan Korowelang dengan fungsi untuk meredam ontran-ontran satu daerah. Kalau bicara satu daerah berarti diperuntukkan untuk seorang pemimpin. Kalau tidak untuk sesepuh, ya sesepuh juga bukan pemimpin, dituakan. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, ya. Terus untuk meredam atau menanggulangi bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia. Dalam arti sendiri bukan maksudnya ketika bencana alam bisa dicegah dengan ini, istilahnya begini umpamanya nih ya, umpamanya. Ketika ada banjir di satu daerah ataupun musibah yang lainnya, ternyata ini adalah ulah dari tetangga sebelah atau ulah dari manusia. Ketika kita melakukan take action satu pembenahan, itu Allah mempermudahnya. Kadang ada dihalang-halangi kan, nah seperti itu. Kemudian dengan agar si pemilik hidupnya sejahtera, ya, agar pemilik dapur Korowelang hidupnya sejahtera. Nah, ini kan ada korelasinya dengan pamor pedaringan kebak. Berarti diharapkan dari pemesan maupun empu adalah pemilik dari dapur Korowelang ini adalah menjadi seorang leadership atau pemimpin, ya. Kemudian setelah dia memimpin, setiap ada halangan ataupun aral yang melintang itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, ketika dia menjadi seorang pemimpin, pastinya insya Allah rezekinya pun banyak. Bahkan mungkin melebihi daripada orang pada umumnya. Menjadi orang yang mapan. Tadi ya, pedaringan kebak. Kemudian ketika waktu dia meniti karir menjadi seorang pemimpin pun dipermudah. Karena di pedaringan kebak adalah untuk mensukseskan dalam berkarir. Ketika dia menjadi pemimpin pun tidak tersandung dengan masalah. Ya. Terus untuk ketentraman berkeluarga ketika mendapat rezeki yang halal, ketika dibawa ke rumah pun menjadi imbasnya tentram, tidak banyak ribut, tidak banyak penyakit. Yang ketiga adalah ketika dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang dituakan atau apalah istilahnya, hidupnya mapan, tentram, dilindungi dari segala macam mara bahaya, karena seorang pemimpin pasti banyak yang syirik. Orang tidak kenal pun bisa syirik, apalagi orang yang kenal dan ingin merebut satu jabatannya ataupun apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Kadang orang syirik begitu. Lihatnya cuman hasilnya, tidak melihat prosesnya bagaimana dia mencari satu jabatan ataupun harta, bakbik bubuk, banting tulang, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Begitu sampai di atas syirik saja orang lain, pengen menjatuhkan. Ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang hal yang seperti itu. Dan untuk menstabilkan agar tidak lepas entah itu jabatan, harta dan ketenangan hidupnya itu, dan kemudian yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dilambangkan dengan look 13, yaitu stabilnya jiwa, juga stabil status sosialnya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, sudah mengerti ya. Jadi rangkuman dari dapur Tombok Korowelang ini adalah lebih arahannya untuk seorang yang memegang satu daerah. Tapi orang awam pun silahkan memiliki, karena kadang rezeki seorang pemimpin lewat orang bawah. Kayaknya ini tidak cocok buat saya. Anda yang lebih membutuhkan, silakan tombak ini dikasihkan kepada Anda, karena saya bukan seorang pemimpin. Kadang seperti ini, simpen aja daripada dibuang. Nanti berarti saya bukan seorang pemimpin, tak buang aja. Jangan, simpan saja, nanti pusaka akan mencari tuanya sendiri, istilahnya di tosan aji seperti itu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe ya. Terus kemudian like, share, and comment. Untuk request dapur pusaka silakan Anda komentar di kolom komentar.
Kalau ada, insya Allah saya babar. Kalau tidak ada, buat PR. Saya usahain, kalau tidak ada, pinjam sama teman. Kalau tidak ada, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan ridhonya kepada saya dan bisa diberikan kesehatan, waktu yang luang untuk berbagi keilmuan. Walaupun saya bukan pakar, saya bukan ahli, saya hanya memberanikan diri. Di luar sana lebih banyak senior-senior yang lebih pintar, cuman mereka tidak mau tampil. Kalau tidak ada yang mau tampil, terus bagaimana sahabat Pusaka Jawa yang di luar sana, yang milenial, tidak tahu tentang warisan budaya leluhur kita, ya. Dan saya hanya mempunyai satu kewajiban dalam pikiran saya ingin mengenalkan jenis-jenis pusaka warisan leluhur, ya. Visi misi saya adalah mengenalkan kepada generasi muda yang tidak tahu tentang warisan leluhur budaya kita berupa tosanaji. Ketika saya tampilkan bentuk-bentuknya, entah itu jelek, entah itu kurang bagus garapnya, saya tidak mau mempermasalahkan karena saya hanya mengenal ini loh ciri-cirinya. Nanti sahabat Pusaka Jawa yang sudah mengenal, saya doakan semoga sahabat Pusaka Jawa lebih mempunyai dapur tombak Korowulang. Di sini kinata emas, di sininya ada emas dan lain-lain yang Kamarogan dan lain sebagainya. Saya lebih senang. Tapi kan ketika sahabat Pusaka Jawa sudah mempunyai sudah melihat ini kan, oh ternyata dapur yang saya punya namanya dapur tombak Korowulang, tapi lebih bagusan punya saya. It's okay. Ya, saya hanya mengenalkan dengan ciri-ciri tertentu. Jangan sampai sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka warisan dari leluhur puluhan tahun tidak tahu namanya, apalagi salah menamainya. Kayaknya umumnya kita punya istri, ternyata kita selama ini namanya menamakan dia salah namanya, bahkan tidak tahu asal usulnya. Aduh, repot banget, ya sahabat Pusaka Jawa. Oke, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.